Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi banyak berita mengenai perselingkuhan dan perceraian. Tapi ada satu sosok yang kemudian ketika berita tersebut viral, beliau menjadi mungkin penawar rasa sakit hati ini. Siapa orangnya? Ya, kita lihat dulu ini dia. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Kali ini kita akan mengundang Ustadz Dery Sulaiman yang akhir-akhir ini sangat kontroversial. Karena Ustadz Dery Sulaiman menjadi wasilah ketika Inara memakai cadar dan mendampingi Inara ketika ia melepas cadarnya. Sebetulnya bagaimana permasalahan yang terjadi dengan Inara menurut sudut pandang Ustadz Dery Sulaiman? Dan satu hal yang paling membuat anak sedih itu ya, anak tanya Virgon, jujur, lo masih cinta nggak? Antum masih cinta nggak sama Inara? Sayang nggak sama Inara? Dia nangis, demi Allah kan masih. Jadi intinya Inara dan Virgonis sebetulnya sampai hari ini masih saling mencintai. Masih. Yuk, kita saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Nah, sosoknya ada di sebelah saya, mantan rocker. Inilah dia, Ustadz Dery Sulaiman. Masya Allah. Mohon maaf, bisa diluruskan sedikit. Apa tuh? Mantan anak metal. Mantan anak metal, bukan rock. Bukan, beda. Rock beda ya? Rock Beda beda. dikit. Kalau anak metal tuh jangan. headbang. Oh, headbang. Wah. Nah, yang sekarang paling viral ini adalah memang ya orang paham ya, ibaratnya memang ada satu momen di mana itu terjadi ya pro kontra ya, satu momen tersebut ya, ketika Inara membuka cadar. Itu asli dua persepsi kanan kiri. Anak juga termasuk ditanyain juga gitu ibaratnya kan. Nah, cerita fullnya sebelum kita dengar. Iya. Sebenarnya atas wasilah antum juga Inara itu dulu pakai cadar. Awalnya gimana sih? Inara, seingat saya tuh 2018 sampai 2017 ya, datang ke rumah sama Virgon. Ya kita kan sama-sama anak band lah ya, jadi ngejam-ngejam biasa, menggitaran. Terus Virgon ngobrol cerita, dia bilang, Kanda, aku nih istriku sering digodain orang. Sering digodain? Karena cantik kan. Pernah katanya, waktu aku pulang sholat, waktu gua habis pulang sholat di masjid nih katanya, lagi masang sepatu, itu ada dua orang di sampingnya dia, lagi ngobrol. Ada ukhti itu, ada Harim tuh, godain aja, taruh. Terus laki samping ini, coba yang itu perasaan dia itu loh. Kayak Inara lagi nunggu dia di gerbang masjid kan. Terus waktu itu istri aneh turun bang dari tangga, dia bilang, yang ambilin cadar, coba pasangin cadar, cocok nggak? Nah, waktu itu iseng aja. Ternyata Inara bilang Virgon memang sudah pengen dia pasang cadar. Alasannya? Ya, karena ingin biar wajah cantik nggak dilihat orang. Terus Virgon waktu itu bilang, ini solusi nih Kanda, ini solusinya. Sampai dia joget-joget. Ada video yang boleh nanti ditampilin. Video dia pasang cadar. Dan waktu itu ada kita calling-callingan, telepon-teleponan, sekarang ngobrol-ngobrol agama. Sekarang kita jalan, aku ke studionya dia juga, kita jalan di mall. Aku beli gitar, diantarin Virgon. Pokoknya adalah kedekatan kita secara sebagai seorang musisi kan. Orang baik. Baik, Virgon tuh Masya Allah. Dan dia cerdas. Dia kalau ngomong sama dia nih, oh ajib. Dia tuh belajar masuk Islam bukan karena ikut-ikutan, tapi belajar dulu. Nah, setelah dia belajar, dia yakin Islam itu benar, baru dia syahadat. Hebat. Nah, jadi singkat cerita, pas Ramadan kemarin, tiba-tiba Inara DM. Kan Anda nggak punya nomor telepon dia. Nggak pernah teleponan sama Inara, nggak juga kalau ke rumah aja nggak pernah ngobrol juga. Dibilang, Ustadz, boleh minta nomor telepon? Aku DM, Instagram kan? DM. Ternyata dia bilang, Ustadz bisa nggak tolong nasihatin Virgon supaya tidak suruh larang dia tuh jurusnya buka cadar. Kapan itu, Ustadz? Itu beberapa hari sebelum Lebaran lah. Oh, masih tahun ini? Baru kemarin ini, sebelum viral. Tapi makainya udah berapa? Ada 5 tahun ada? Udah 5 tahun. 5 tahun. Waktu itu, aneh nggak percaya, Virgon suruh dia buka cadar, makanya aneh nggak telepon. Soalnya antum tahu juga alasannya. Nggak mungkin juga karena ini pasti ini ada lagi ribut rumah tangga. Nah, terus cadar ke bawah. Inanya menganggap Virgon nyuruh dia buka cadar. Ya udah abaikan dia lah, paling juga nanti damai baik-baik lagi kan. Anak juga 3, nggak mungkin juga mau aneh-aneh kan. Iya benar. Terus sampai di Mekah, anak tawaf, pulang dari tawaf ke hotel, buka WhatsApp. Buka Instagram. Belum lama dong. Baru kemarin. Masih tahun ini dong. Baru kemarin ini. Ternyata masuk dalam betura. Perselingkuhan.
akhirnya keluar. Anak nggak tahu itu ternyata Inara itu nangis waktu pertama nelpon itu nangis. Ternyata dia bilang, ada masalah apa sih kok sampai nangis kayak gini? Aduh, nanti kalau aku cerita nanti Virgon marah. Nggak boleh diceritain. Ternyata mungkin dia sudah tidak ada jalan lagi mau kemana. Dia bilang udah nelpon Ari Untung juga, dan nelpon teman-teman musyawarah semua. Tapi nggak ada yang bisa bantuin dia. Apalagi dia ditantang-tantang dan sebagainya. Akhirnya udahlah, dia post itu ke story-nya dia. Viral, booming. Pas viral, langsung anak telepon Virgon dari Mekah. Hampir 1 jam kami ngobrol. Kami ngobrol 1 jam ngobrol ya. Waktu ngobrol itu masih ketawa-ketawa kita masih. Dan satu hal yang paling membuat anak sedih itu ya, anak tanya Virgon, jujur, lo masih cinta nggak? Antum masih cinta nggak sama Inara? Sayang nggak sama Inara? Dia nangis. Demi Allah kan masih. Jadi intinya Inara dan Virgon sebetulnya sampai hari ini masih saling mencintai. Masih. Pasangan ketika berpisah mereka saling emosi, berarti masih ada cinta tuh. Pasti. Iya kan? Masih gemes, masih emosi, tapi masih cinta sih sebenarnya. Wah ya. Kan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Iya benar-benar. Ya, sebenci-bencinya pasti masih ada sayangnya. Subhanallah, anak nggak paham masalahnya apa ya. Terus anak berjuang terus mediasiin mereka, mendamaikan mereka, sampai ke satu titik ya, Inara tuh seperti mengemis. Ada nanti, saya lihatin nanti. Sampai dia tolong telepon Virgon, mau minta maaf semuanya. Kita dulu istirahat dari dunia. Kita istirahat dari semua hiruk pikuk ini, kemudian kita ke pesantren. Tolong Ustadz jadikan pesantren yang bagus buat kami. Untuk berdua. Berdua aja. Siapa itu yang punya ide itu? Inara. Cakep banget sebenarnya. Dia pengen pokoknya kita mau untuk kayak detox down, ya. Kita mau cooling down dulu, jauh dari semua media, minta saling memaafkan, kita sama-sama perbaiki diri, cari pesantren berdua. Anak forward ke Virgon. Sampai hari ini nggak dibalas. Dan setelah itu, dia bikin video klarifikasi itu kan yang viral. Iya. Itulah cerita tentang Inara. Kemudian udah berlanjut lah itu, saling melapor, saling suruh minta maaf, terus tiba-tiba Inara suruh maaf, jangan bully suami saya. Beberapa kontradiktif lah, habis di post, kemudian suruh larang orang ngebully. Kan satu hal yang aneh, ternyata memang sampai puncaknya itu ketika Virgon menyuruh dia minta maaf. Dia dilaporkan ITE, kemudian bukan hanya laporkan ITE, diajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, dan di hari itu dia ke rumah nangis-nangis sampai jam 12:30 malam. Dia datang di rumah, datang di rumah, dia peluk istri Ana, dia nangis, dia bilang, bulan ini aku juga tidak diberikan nafkah sebagaimana ini belum bercerai ya, ini baru bulan pertama nih bentuk konflik, apalagi kalau bulan depan ke depannya gimana. Kalaupun anak dinafkahin, aku pasti nggak dinafkahin, pasti aku nggak dikasih. Katanya kan udah Virgon udah marah banget kayaknya. Mungkin Virgon punya alasan sendiri juga, sampai sekarang kan belum speak up ya, kita nggak tahu apa yang kemarin waktu bikin video kan nama Ina juga nggak disebut-sebut kan. Dia justru minta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan kan. Ina waktu itu cerita kalau dia sudah ditalak berkali-kali. Saya bilang kalau udah talak 3 tidak ada lagi mediasi. Kalau sudah talak 3, kecuali suamimu tuh bodoh, nggak tahu ilmunya. Tapi nggak mungkin Virgon nggak tahu ilmu itu. Kan udah hampir 10 tahun masuk Islam. Ya. Talak 3-nya di satu waktu yang sama atau berkali-kali? Talak, rujuk. Udah pernah gitu? Ya, udah berapa kali. Harus nikah lagi dong berarti? Sekarang nggak bisa nikah lagi. Harus nikah dulu. Inara harus cari muhalil dulu, orang yang menghalalkan dia, udah menikahin dulu. Termasuk Virgonnya juga kan berarti? Nah, Virgon nggak. Kalau Virgon nggak perlu. Ya, cuman wanita yang sudah telah 3 tidak bisa rujuk lagi, kecuali dia menikah dulu kemudian bercerai, baru dia bisa, kalau saya masih pengen rujuk balik lagi nikah. Tapi kalau rujuk satu itu bang nggak, orang ditalak bini satu kan, talak itu guyonnya jatuh bang, bercandanya. Iya saya dengar ya. Dia senyum-senyum aja, sayang kita cerai yuk, jatuh cerai. Jatuh talak satu ya. Kalau berhubungan lagi langsung rujuk gitu. Langsung rujuk, dia pegang lagi rujuk. Saya dengar ceritain dong, saya lagi masak, enak banget masakan kamu, aku talak nih, jatuh juga deh. Jatuh. Jadi mah nggak boleh sembarangan ngomong. Nggak boleh bercanda aja tuh.
Saking sayangnya Allah ya dengan hubungan yatim. Saking dahsyatnya kata-kata dalam Islam. Orang dengan 2 kalimat syahadat, dia langsung jadi Islam, kemudian dia katakan aku murtad, langsung dia murtad. Jadi bisa aja ya, misalnya kayak pasangan nggak sadar kalau tadi udah cerai gitu. Bisa aja karena kebodohannya, karena kejahilannya. Itu dihukumi gimana, Ustaz? Kemarin itu Ustaz Khalid Basalamah pernah telepon sama saya. Subuh-subuh kan, anak kaget juga tiba-tiba Ustaz Khalid nelpon. Apa Ustaz? Dia risau ternyata melihat banyaknya fenomena artis bercerai. Virgon, Desta, yang lain-lain macam-macam kan, Ari Wibowo. Beliau tuh ngamatin? Ngikutin. Wah, banyak tukang pembisik beliau banyak lah. Mudah-mudahan doain Anda. Ya, subhanallah. Jadi dia bilang, Ustaz Dery, antum sama Ana meskipun kita tidak terlewat harus direkam, dibikin konten dan sebagainya, kita harus datangi mereka ke rumah-rumah mereka. Jadi Ustaz Khalid mengajak Ana untuk mendatangi pasangan-pasangan yang mau bercerai. Mudah-mudahan dengan nasihat kita, satu hadis, satu ayat yang kita sampaikan, mereka mengurungkan niat itu bercerai. Karena misi terbesar iblis itu yang untuk menceraikan orang. Dan dia bilang waktu itu, setiap hari kata Ustaz Khalid, ratusan pasangan mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Saya bilang, Ustaz, kalau gitu kita minta panggungnya di depan pengadilan agama itu. Terus kita berdua ceramah di sana. Oh, bagus itu katanya. Nanti saya akan coba hubungi kepala pengadilan agama. Siapa itu diizinkan. Kalau diizinkan itu akan kejadian. Anak sama Ustaz Khalid berdua akan dakwain orang-orang mau bercerai. Tapi kalau antum ke pengadilan agama, orang mikirnya akan beda, Ustaz. Disangka antum mau nikah lagi. Mau buka cabang nih Ustaz katanya. Tapi kalau Ustaz Khalid udah full kuotanya dia. Kalau beliau udah enggak. Oh gitu ya, paham. Ibarat mobil udah ya, 4 ban. Kalau antum masih roda 1. Kalau Ana hanya Allah yang tahu. Kita ini sirkus ya Mas ya. Nah, jadi begitu Bang Ari. Jadi banyak hari ini ternyata pasangan yang sudah talak 3, tapi masih punya anak. Itu anak masih zina. Masih tinggal bareng, mereka nyangka itu namanya masih menikah. Zina muhsan. Oh. Zina yang terselubung dengan pernikahan. Masyarakat mengira mereka masih berumah tangga. Tapi dalam pandang Allah mereka bukan lagi suami istri. Allah. Pernah ada kisah nyata nih, ustadz dan ustazah, ya, saling mencintai. Mereka orang berilmu, orang berilmu, ustadz dan ustazah. Tiba-tiba syaitan datang. Syaitan ini kan memberikan penghargaan tertinggi kepada syaitan yang mampu menceraikan suami istri. Kalau datang hanya sekedar mau aku bikin orang korupsi, itu rajanya syaitan iblis itu cuma anggu-anggu aja. Aku udah bikin orang main judi, aku bikin orang mabuk, tapi ketika dikatakan aku sudah bikin orang bercerai, itu standing applause, semuanya berdiri, semua kasih penghargaan, kasih trofi. Itulah penghargaan tertinggi bagi syaitan iblis laknatullah alaih untuk menceraikan suami istri. Hati-hati. Nah, makanya ada ustadz nih ketika dia emosi terucaplah kalimat itu dan dia ingat sudah 3 kali dia menceraikan. Setelah emosinya hilang, kemudian berdua dia menangis. Tapi karena dia punya ilmu dia tidak berani menyentuh. Istri pun nggak berani untuk disentuh karena ini udah cara 3 kan. Lalu dua-duanya datang ke satu orang ulama pesantren yang di Temboro. Ya, kemudian Pak Kiai waktu itu masih hidup memberikan nasihat, kalian bercerailah. Sekarang Inara dengan kuasa Allah ketika satu, ini bahasa Dr. Richard Lee ya, satu cinta ditutup, terbuka ribuan cinta yang lain. Nah sekarang semua orang bersimpati. Mohon maaf ya, mungkin hampir semua pengusaha-pengusaha muslim ya menangis melihat Inara buka cadar. Mesti nggak terjadi itu. Ya mestinya sampai Ustaz Lukmanul Hakim nelpon anak dari penjara. Ustaz, apa yang bisa kami bantu untuk ukti kita itu? Tapi Ustaz Siregar hebat. Dia bilang, Ustaz, berapa harus kubayar cadarnya dia? Suruh dia pakai cadar lagi, Inara. Berapapun dia minta, aku bayar, aku kasih.